Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami dari kelompok 3 yang merupakan saya Michael, Saya Jonathan Tamara. Saya Stefan Jaya. Saya Renan Daud. pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Penganggaran sektor publik. Menggali lebih dalam konsep dan proses anggaran dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Pendahuluan, selamat datang dalam presentasi kami yang akan membahas secara komprehensif konsep dan proses anggaran dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Anggaran bukan hanya sekedar sebuah rencana finansial, tetapi juga merupakan instrumen kunci yang mengaruhi arah kebijakan fiskal, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian tujuan-tujuan strategis pemerintahan. Konsep anggaran dalam konteks sektor publik. Konsep anggaran dalam sektor publik mencakup dua dimensi penting. Pertama, itu adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Kedua, penganggaran adalah proses atau metode untuk menyusun anggaran itu sendiri, di mana alokasi dan untuk program dan aktivitas diatur. Oke, selanjutnya tujuan-tujuan strategis anggaran. Tujuan-tujuan strategis di balik proses anggaran sangatlah beragam. Namun, secara umum mencakup aspek-aspek seperti pengalokasian sumber daya yang efisien, meningkatkan layanan publik, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Menggali tujuan strategis dalam proses anggaran sektor publik. Dalam proses anggaran sektor publik, tujuan-tujuan strategis memiliki cakupan yang luas dan penting untuk dipahami secara mendalam. Tujuan-tujuan ini tidak hanya mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengelola keuangan publik, tetapi juga menggarisbawahi komitmen mereka terhadap pelayanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan keadilan sosial. Mari kita jelajahi beberapa tujuan strategis tersebut. Yang pertama, pengalokasian sumber daya yang efisien. Salah satu tujuan utama dari proses anggaran adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efisien. Ini mencakup penentuan prioritas pengeluaran, alokasi dana yang tepat untuk berbagai program dan proyek, serta penggunaan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai hasil maksimal. Yang kedua, meningkatkan layanan publik. Anggaran sektor publik harus dirancang untuk meningkatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini meliputi penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang terjangkau, infrastruktur yang memadai, serta dukungan untuk keamanan dan kesejahteraan sosial. Tujuan ini membantu memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses anggaran juga berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini dapat dicapai melalui investasi infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis, pengembangan industri yang inovatif, dukungan untuk kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan yang mendorong investasi dan perdagangan. Yang keempat, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, anggaran sektor publik juga harus berkontribusi pada penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup pembangunan program-program yang mendukung kelompok-kelompok rentan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan akses yang adil terhadap peluang sumber daya bagi semua warga negara. Berikutnya, fungsi-fungsi utama anggaran. Anggaran sektor publik memiliki fungsi utama yang sangat penting. Ini termasuk sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan kebijakan fiskal. Selain itu, anggaran juga berperan sebagai instrumen politik yang memungkinkan pemerintah untuk memprioritaskan dan mengarahkan sumber daya ke berbagai program dan kegiatan. Fungsi penting anggaran sektor publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, anggaran memiliki peran penting yang meliputi berbagai fungsi utama. Pemahaman mendalam tentang fungsi-fungsi ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Mari kita telah lebih lanjut. Pertama, alat perencanaan. Salah satu fungsi utama anggaran adalah sebagai alat perencanaan. Melalui proses penyusunan anggaran, pemerintah dapat merumuskan rencana dan tujuan jangka pendek serta jangka panjang dengan memperkirakan pendapatan dan menetapkan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan
telah ditetapkan, pemerintah dapat menghindari pemborosan dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Selain itu, anggaran memberikan kerangka kerja untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Fungsi lain dari anggaran adalah sebagai alat kebijakan fiskal. Melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran, pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk mengatur kondisi ekonomi dan mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal yang terkait dengan anggaran yang dapat mencakup pengaturan tarif pajak, subsidi, dan stimulus ekonomi lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan. Yang keempat, instrumen politik. Selain sebagai manajemen keuangan, anggaran juga merupakan instrumen politik yang penting. Proses penyusunan anggaran memungkinkan pemerintah untuk memprioritaskan dan menganggarkan sumber dana ke berbagai program dan kegiatan yang dianggap penting bagi masyarakat. Dalam konteks ini, anggaran mencerminkan prioritas politik pemerintah dan keputusan politik yang diambil dalam alokasi dana publik. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dasar pengelolaan anggaran. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran seperti otorisasi dan legislatif, komprehensif, diskrioner, dan transparan membentuk landasan yang kuat untuk aspek-aspek kunci dari proses anggaran. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini adalah krusial untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran membentuk landasan yang kuat untuk menjalankan proses anggaran dengan baik. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini adalah krusial untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Nah, mari kita telah prinsip-prinsip utama ini. Yang pertama, otorisasi dan legislatif. Prinsip pertama ini adalah otorisasi dan lembaga legislatif. Artinya, anggaran publik harus disetujui oleh badan legislatif sebelum dana publik dapat dialokasikan dan digunakan. Proses ini memastikan adanya kontrol demokratis atas pengeluaran publik dan memungkinkan transparansi dalam pengambilan keputusan keuangan. Kedua, komprehensif. Prinsip kedua adalah komprehensif, yang berarti bahwa anggaran harus mencakup semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah atau satu dokumen yang lengkap. Dengan pendekatan yang komprehensif, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang sumber dan penggunaan dana publik, serta memastikan bahwa semua aspek keuangan tercakup dalam perencanaan dan pelaporan. Yang ketiga, diskrioner. Prinsip ketiga adalah diskrioner yang mengacu pada kemampuan pemerintah untuk memberikan dana publik sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan. Namun, penggunaan diskresi harusnya bijaksana dan bertanggung jawab, dan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, transparan. Prinsip terakhir adalah transparan yang menuntut agar seluruh proses anggaran dan pengeluaran publik dilakukan secara terbuka dan jujur. Transparansi memungkinkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan keuangan serta memungkinkan pemerintah untuk dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana publik. Pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjalankan proses anggaran yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Proses pengelolaan anggaran. Proses pengelolaan anggaran mulai dari persiapan hingga evaluasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sektor publik. Proses ini melibatkan koordinasi yang erat antara berbagai stakeholder dan memerlukan sistem yang kuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Proses pengelolaan anggaran mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sektor publik. Tahapan-tahapan ini tidak hanya merupakan serangkaian langkah administratif, tetapi juga merupakan fondasi yang membentuk kerangka kerja untuk pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Nah, mari kita telah lebih lanjut implikasi dari setiap tahapan dalam proses ini. Yang pertama adalah persiapan anggaran. Yang kedua adalah penyusunan dan ratifikasi anggaran. Yang ketiga adalah implementasi anggaran. Yang keempat adalah pelaporan dan evaluasi.